Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau bahas ya soal HOTS, kesetimbangan kimia. Mungkin sebagian materi ini udah lewat, tapi ada juga sekolah yang masih belum. Jadi kalau misalkan variasi soal kesetimbangan itu udah banyak banget, tetapi ini ada soal yang terbaru lagi. Jadi teman-teman bisa lebih banyak latihannya, gitu. Kita mulai untuk soal yang pertama. Nih, gas CO2, H2, CO, dan H2O membentuk suatu kesetimbangan. Nah, di sini udah diketahui ya reaksi kesetimbangannya. Terus dalam suatu wadah, di sini wadahnya yaitu 40 liter pada suhu T derajat Celcius. Jadi suhunya nggak diketahui ya. Nah, terdapat kesetimbangan zat-zat tersebut. Hati-hati ya, di sini dalam keadaan kesetimbangan. Terdapat masing-masing 4 mol. Jadi semuanya ini ada 4 mol dalam keadaan kesetimbangan. Pada suhu yang tetap, ya pada suhu T ini, ditambahkan 4 mol CO2-nya dan 4 mol H2. Itu udah dalam keadaan setimbang ya, tetapi ditambahin lagi. Nah, yang ditanya di sini yaitu adalah berapa komposisi dari masing-masing gas ini pada saat kesetimbangan, tetapi kesetimbangannya yang baru. Nah, di sini kita cek dulu nih ya. Kc ini kan berarti kan pengaruh terhadap nilai Kc ya. Di sini ada kata suhu ya. Jadi teman-teman harus ingat jika suhunya itu tetap ya, artinya apa? Itu Kc-nya juga tetap. Jadi Kc-nya itu dia nggak berubah. Ya, jadi nggak berubah. Nah, sekarang kita cari dulu nih Kc untuk yang bagian pertama ini, karena kan kita mau bandingin nanti untuk yang keduanya. Jadi berapa Kc yang pertama, nanti Kc yang baru itu juga sama kayak gitu. Nah, ingat kalau untuk cari Kc kan gini. Kc berarti hasil kali konsentrasi zat yang ada di sebelah kanan atau produk dipangkatin dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari reaktan dipangkatin dengan koefisiennya. Pertama sekali harus dicek ya, perhatikan reaksi ini udah setara atau belum. Karena tadi sesuai dengan hukumnya kita pangkatin dengan koefisiennya. Ya, di sini C-nya 1 udah sama, O-nya 2, di sini juga udah 2, H-nya 2, udah sama. Berarti untuk Kc-nya berarti konsentrasi dari si CO dipangkatin dengan dikali dengan konsentrasi H2O, terus konsentrasi dari si CO2 dan konsentrasi H2. Nah, masing-masing ini ya molnya udah diketahui ini dalam keadaan kesetimbangan. Jadi kalau misalkan kita buat ya, misalkan nih, ini kesetimbangan yang lama. Ya, jadi kita buat persamaan reaksinya CO2 ditambah H2 itu menjadi CO2 plus H2O. Bukan CO2 tapi CO. Nah, ini dia udah yang diketahuinya dalam keadaan setimbang ya, bukan mula-mula lagi, bukan bereaksi, tetapi udah dalam keadaan setimbang. Masing-masing ini 4 mol, ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4. Ingat, kalau kita mau cari Kc, berarti mol yang kita pakai adalah mol dalam keadaan setimbang. Ya. Nah, kita masukin di sini. Ini kan semuanya yaitu mol. Ini konsentrasi. Ingat lagi. Kalau konsentrasi itu kan molar sama dengan mol per volume. Ya, volumenya juga ada liter, ini juga udah dalam satuan mol, berarti kita tinggal masukin. Berarti ini 4/10 per 4/10 ya kan, karena kan masing-masing kan 4 mol per 10 liter kayak gitu. Nah, ini masing-masing pangkat 1 per 4/10 pangkat 1 per 4/10. Nah, ini kan semuanya kalau dibagi karena nilai sama, berarti nilai Kc-nya sama dengan 1. Nah, jadi nilai Kc awal itu dia nilainya 1. Sama untuk kesetimbangan yang baru itu juga nilai Kc-nya juga 1. Ya. Jadi kita buat di sini nih, untuk Kc yang baru, kesetimbangan yang baru itu juga sama dengan 1. Nah, terus apa gunanya gitu ya. Jadi itu nanti bakalan berguna untuk menentukan nanti variasi ini gitu. Nah, di sini kan dia udah diketahui dalam keadaan setimbang ya. Terus nih, apabila pada suhu yang tetap ditambahkan. Nah, berarti kalau dalam keadaan kalau kita buat ini ya, kesetimbangan baru ya, untuk kesetimbangan baru, berarti CO2 plus H2 ini menjadi
CO plus H2O, ya kan? Nah, ditambah berarti CO2 itu awalnya bukan 4 lagi, tetapi ditambah yang ini. Ya, jadi setelah kesetimbangan itu ditambah dengan ini. Berarti sekarang untuk mula-mulanya, untuk yang CO2 itu udah 8 mol. H2-nya juga sama, karena kan masing-masing ditambah 4 mol. Nih, tetapi yang ini kan udah ada, ini 4, ini juga 4. Kayak gitu ya. Nah, kita nggak tahu berapa yang bereaksi. Berarti kita misalkan dia X. Oke, sorry, ini bukan 4, karena kan 4 tambah 4 jadi 8. Nah, kita nggak tahu nih berapa. Ya kan? Kita misalkan X yang bereaksi. Berarti kalau yang bereaksi itu minus ya, kalau dia di reaktan. Nah, karena ini koefisiennya semua sama, di sini juga min X. Oke, min X. Tapi di sini, oke, hati-hati, produk itu jumlahnya bertambah ya. Kalau di sini di ruas sebelah reaktan itu minus X, di sini jadinya plus X. Ini juga plus X. Oke, jadi mol dalam keadaan setimbang itu tinggal kita selesaikan aja. Ini berarti 8 dikurang X, ini juga 8 dikurang X, ya kan? Kalau ini berarti 4 ditambah X, nah yang ini juga 4 ditambah X. Oke, nah ini yang kita cari, X-nya ini berapa, kayak gitu, supaya nanti kita bisa tahu nilainya, komposisinya itu berapa. Oke, nah setelah kita udah dapat nilai KC-nya tadi, kita masukin tuh, ini kan KC yang lama nih. Nah, untuk KC yang baru juga sama rumusnya. Nih, KC yang baru. Berarti sama dengan konsentrasi dari CO ya kali, oke, kita nggak pakai rumus dulu ya, karena nanti space-nya takutnya kurang. Nah, dengan pakai rumus yang sama ya, CO kan dia molnya 4 plus X. 4 plus X per 10, ya kan? Terus ini juga sama 4 plus X per 10. Nah, yang di bawah 8 min X per 10, ya kan? Nah, yang ini juga 8 minus X per 10. Nah, ini kan 10, 10, ini 10-nya coret ke sini, ini ke sini coret. Ya kan? Akhirnya ini dikuadratin. 4X, 4 tambah X dikali 4 tambah X. Ya, berarti KC-nya diganti. KC-nya kan tadi udah dapat nih, yaitu nilainya 1. Kayak gitu, ya. Ini untuk KC yang baru. Nah, ini kita ganti 1 karena kita udah tahu nilainya. Berarti ini kita tinggal kali aja ya. 4, ini udah dikuadratin. Berarti jadinya 1 sama dengan 4 kali 4 kan 16. Nih. Ya. 14 terus ditambah 4X ditambah ini ke sini 4X, ya kan? Terus ditambah X kali X berarti X kuadrat. Nah, per ini juga sama, 8 kali 8 64, 8 dikali min X min 8X, min X dikali 8 min 8X di plus X kuadrat, ya kan? Ini tinggal dikali silang aja nih, berarti 64 dikurang min 8 tambah min 8, min 8 sama min 8 kan min 16 ya, min 16X ditambah X kuadrat. Nah, ini kan sama dengan di sini, sama dengan 16 plus 4 tambah 4, 8X, terus ditambah X kuadrat. Ya, kita samakan nih yang yang ada variabelnya yang sama, maksudnya kita satuin. Nah, berarti ini kan 64, ini 16. Ini kan pindah ruas ya 16-nya. Nah, 16-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan, ya kan? Berarti jadinya itu bakalan kita kurang, ya kan? Bakalan dikurang ya. Bakalan dikurang berarti 64 dikurang 16. Nah, ini ya pindah ruas. Berarti min 16X ya. Ini pindah ruas berarti min 8X. Oke. Terus ditambah yang X kuadrat ini. Nah, ini kan pindah ruas jadi minus ya, minus X kuadrat. Ini sama dengan 0. Nah, ini X kuadrat sama X kuadratnya coret dong, ya kan? 64 dikurang 16, berarti nilainya berapa tuh? 48, ya kan? 48 min 16 sama min 8 berarti min 24X, ya kan? Ini sama dengan 0,
Berarti 48 sama dengan pindah ruas lagi 24X. Berarti untuk X-nya sendiri itu adalah 48 dikurang 24. Berarti X-nya sama dengan nilainya 2. Ya kan? Nah, kita udah tahu nih nilainya 2. Berarti kita tinggal ganti aja. Ya kan? Berarti 8 dikurang 2, nah ini jadinya 6. Ini 8 dikurang 2 jadinya juga 6. Ya kan? Ini tambah ya, 4 ditambah 2, nah berarti jadinya 6. 4 tambah 2 jadinya 6. Nah, ini komposisinya. Ya, jadi masing-masing semuanya 6. Dan kalau kita buktikan nih, kita masukin ke rumusnya ini, itu tetap sama. Nilai KC-nya itu juga 1. Oke, jadi komposisinya masing-masing dari mereka semua gas ini itu jumlah molnya adalah 6. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Nih. Gas PCl5. Oke, jadi di sini ada gas PCl5 terdekomposisi menjadi PCl3 dan Cl2. Membentuk suatu keseimbangan. Oke, ingat seperti yang tadi ya, cek apakah reaksinya itu udah setara atau belum. Oke, ini reaksinya udah setara ya. Nah, terus apabila harga Kp, nah di sini diketahui Kp-nya. Jika diketahui harga Kp pada suhu 250 Celcius ini adalah 2, ya, dan PCl5-nya itu terdisosiasi sebanyak 10%. Terdisosiasi di sini itu simbolnya adalah alfa. Oke, nah yang ditanya adalah tentukanlah tekanan total sistem. Nah, tekanan total sistem ini itu adalah P totalnya berapa? Ya, ini yang ditanya. Nah, berarti sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ya, apa hubungannya nanti dengan yang 10%. Kayak gitu ya. Berarti kita buat dulu persamaan MLS-nya. Ya, berarti PCl5 ini menjadi PCl3 ditambah Cl2. Nah, ini kan mula-mulanya nggak ada. Ya kan? Berarti kalau nggak ada kita misalkan X, ya, yang PCl5-nya. Terus di sini diketahui nilai alfanya 10%. Nah, teman-teman ingat lagi, kalau untuk mencari alfa itu kan sama dengan mol yang bereaksi, ya kan? Dibagi dengan mol awal. Nah, kita mau cari yang bereaksi atau yang R-nya ini berapa? Berarti ini saya simbolin aja ya, ini R. Ini berarti M-nya. Berarti untuk mencari mol yang di posisi R ini, itu sama dengan alfa dikali M-nya. Nah, alfa dikali M. Berarti alfanya kan 10%. Tadi M-nya mula-mula kita misalkan X. Ya kan? 10% itu berarti sama dengan 0,01. Nah, dikali X. Berarti ini yang molnya yang terurai. Ya, berarti di sini yaitu 0,01X. Oke, minus ya. Nah, ini kan dia sebagai produk. Produk itu di awal dia nggak ada. Oke, nah dia semakin lama dia bertambah. Nih, karena koefisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama nih. Tetapi di sini positif, 0,01X. Nah, di sini juga plus 0,01X. Ya, berarti ini sama dengan X ini kan berarti ada 1 sini ya, ini kan variabelnya ada X, berarti di sini 1. Berarti 1 dikurang 0,01 itu berarti sama dengan 0,99X. Ya, di sini 0,01X, ini 0,01, oke, X-nya ketinggalan nih, X. Oke, bisa ya. Nah, terus setelah itu apa hubungannya? Oke, nah teman-teman ingat lagi. Kalau kita masukin untuk rumusnya Kp, nah kita buat dulu nih rumusnya Kp dulu ya. Kalau untuk rumusnya Kp, ya kan, itu sama dengan Kc tadi. Tetapi kalau Kc itu kan konsentrasi, hasil kali konsentrasi dari produknya. Dipangkatin koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya. Tetapi kalau di sini itu adalah tekanan parsial. Ya, jadi hasil kali tekanan parsial dari yang produknya berarti PCl3. Oke, nah ini dipangkatin koefisiennya ya, karena ini semuanya pangkatnya pangkat 1, berarti cuma gini aja. Oke, per tekanan parsial dari PCl5. Nah,
Gini, ya kan? KP-nya udah diketahui tadi 2. Nah, kita mau cari nih nilainya parsialnya ini gimana. Oke, teman-teman harus ingat, kalau untuk mencari tekanan parsial, ya, masing dari suatu zat, oke, misalkan deh kita mau cari untuk, oh iya, ini nanti untuk PCl3 sama Cl2 nanti tekanan parsialnya sama ya, karena jumlah molnya sama. Jadi di sini saya buat tekanan parsial untuk PCl3 itu sama dengan tekanan parsial untuk Cl2 karena molnya sama. Nah, rumusnya nih. Jadi molnya dari Cl2 itu dibagi dengan mol total. Ya, mol total itu berarti nanti molnya ini semuanya ditambahin, dijumlahin, dikali dengan P total. Nah, P total ini yang kita cari, ya, ini yang dicari. Oke, berarti kita masukin nih. Molnya Cl itu 0,01 mol, ya, 0,01 X per mol totalnya kita hitung dulu nih. Nah, ini mol total. Jadi nanti tinggal dijumlahin aja semuanya ini ya. Itu nilainya berarti jadinya 1,01x ya. Ini 1,01x. Nah, dikali, oke, di sini tekanan total kita singkat aja dia PT. Oke, X-nya coret-coret. Nah, ini berarti sama dengan kalau dibagi ini udah dibulatin nilainya ya. Jadi 0,01 PT. Nah, terus setelah itu untuk nilainya si PCl5. Nah, caranya sama, yaitu P PCl5-nya berarti molnya itu tadi 0,99. Ya, mol totalnya 1,01x dikali tadi PT tekanan totalnya. X-nya coret, berarti kalau ini dibagi nilainya itu 0,98 PT. Ya, karena kita udah tahu nih tekanan parsial masing-masingnya, kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Ya, berarti PCl3-nya tadi 0,01 PT dikali 0,01 PT. Nah, ini dibagi dengan ini 0,98 PT. Nah, oke. Nah, ini kan PT-nya udah sama nih, coret aja. Nah, ini kita tinggal kali silang aja. 2 dikali ini berarti 1,96, ya kan? Sama dengan ini dikali berarti jadinya pangkat 4 nolnya ya. 01. Nah, PT-nya masih ada 1 nih. Nah, terus kalau kita mau cari PT, ya tinggal dibagi aja. Berarti 1,96 dibagi 0,0001. Sehingga nilai tekanan totalnya itu adalah 19.600. Ini dia nilai PT-nya. Bisa kan? Oke. Nah, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Untuk reaksi kesetimbangan. Oke. Di sini ada kesetimbangan Ag2CO3. Oke, lagi-lagi seperti yang tadi cek dulu apakah reaksinya itu udah setara atau enggak. Oke. Ini reaksinya udah setara. Nah, kita buat dulu di sini. Ag2CO3. Nah, ini solid. Ini jadinya Ag2O solid juga dengan CO2 gas. Nah, di sini diketahui ya, harga Kp-nya ini ya untuk persama reaksi ini pada suhu, oke, nih kita buat T-nya yaitu pada suhu 298 Kelvin, ternyata Kp-nya adalah 3 dikali 10 pangkat min 3. Nah, sedangkan kalau suhunya itu adalah 5000 Kelvin, ternyata Kp-nya jadinya 1,5. Ya, yang ditanya adalah kesimpulannya apa? Nah, teman-teman perhatikan. Ini kan suhunya 298, ini 5000, berarti jauh banget dong. Ya, ini suhunya kecil. Ya kan, suhunya kecil, ini suhunya udah diperbesar nih. Nah, ini besar. Terus lihat dari nilai Kp-nya. Ini nilai Kp-nya kecil. Ini nilai Kp-nya besar.
Nah, hubungannya apa? Oke, ini nanti hubungannya pengaruhnya ke persamaan reaksi ini apakah dia berlangsung secara eksoterm atau endoterm. Ya, nah teman-teman harus ingat dulu satu nih. Kalau suhunya diperbesar, ya itu dia berarti akan bergeser ke arah endoterm. Ya, tetapi kalau suhunya diperkecil, ini berarti akan bergeser ke arah exotherm. Ya, ini berarti kan suhunya diperbesar nih. Suhunya diperbesar berarti gesernya ke arah enggak, sorry. Maksudnya suhunya diperbesar ternyata Kp-nya besar. Nah, teman-teman ingat juga Kp-nya besar itu artinya berarti posisi di produknya juga harus lebih besar. Karena kan balik lagi nih, kalau cari Kp, nah untuk persamaan ini kan ini solid-solid. Nah, yang ikut kan cuma CO2 aja ya. Berarti cuma konsentrasi CO2. Nah, berarti supaya nilai Kp-nya ini besar, ya, yang 1,5 ini, dan dia dinaikin suhunya 5.000, ini harus CO2-nya harus jumlahnya besar. Berarti ini kita minta pergeserannya itu harus ke sebelah kanan. Ya, jadi kesetimbangannya harus bergeser ke sebelah kanan. Nah, ini suhunya diperbesar. Ya kan, suhunya diperbesar. Jadi kalau suhunya diperbesar, nah sesuai dengan ini, sesuai diperbesar berarti ke arah endotherm. Ya, berarti kesimpulannya persamaan reaksi ini itu berlangsung dalam keadaan endotherm. Ya, supaya dia bergeser ke arah kanan. Begitu ya. Oke, good. Next lagi. Nih,